Dari kelapa sawit penghasil minyak hingga lumut penghasil kerak, tumbuhan telah menjadi produsen kunci bagi kehidupan di bumi ini. Tanpa tumbuhan, bumi seperti bukan bumi. Makhluk hidup yang tampak diam di tempat dan tidak berdaya ini sebenarnya tidak selemah itu. Karena tanpa mereka, kita bisa saja binasa, begitupun banyak hewan di bumi. Jika hewan banyak bergantung pada tumbuhan, pertanyaannya, mana yang lebih dulu, tumbuhan atau hewan? Untuk memahaminya, kita perlu melihat bagaimana tumbuhan berevolusi hingga menjadi seperti sekarang. Oksigen berharga yang kita hirup setiap detik sebenarnya hanya limbah dari sebuah proses bernama fotosintesis, mekanisme khas dari tumbuhan. Memang tidak hanya tumbuhan yang melakukan fotosintesis, namun jika membahas evolusi tumbuhan, tentu kita tidak boleh melupakan salah satu mekanisme paling penting ini. Untuk memulai cerita ini, kita harus menyelam ke lautan purba. Di masa ini, kehidupan belum sampai ke daratan. Jauh sebelum tumbuhan, fotosintesis sebenarnya bukan original berasal dari tumbuhan. Sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, organisme kecil bernama cyanobacteria sudah lebih dulu melakukan fotosintesis. Ini adalah masa di mana secara resmi tumbuhan belum muncul. Mereka pernah sangat sukses di masa awal ini, bahkan fotosintesis dari cyanobacteria pernah menyebabkan bencana besar, di mana ilmuwan menyebutnya Great Oxidation Event, yang disebabkan oleh kenaikan konsentrasi oksigen di atmosfer sehingga membuat bumi mendingin secara global. Cyanobacteria bukanlah tumbuhan, namun disinilah sel tumbuhan pertama bermula. Di dalam sel tumbuhan ada yang namanya mitokondria dan kloroplas, yang merupakan organel yang berperan dalam produksi energi dan fotosintesis. Namun, ternyata ilmuwan menemukan bahwa kedua organel ini memiliki DNA sendiri dan membelah dengan cara yang menyerupai organisme prokaryotik. Mitokondria dan kloroplas menunjukkan bahwa keduanya kemungkinan tidak sepenuhnya berasal dari sistem yang sama dengan sel inangnya. Salah satu penjelasan yang diajukan adalah bahwa organel ini pada awalnya merupakan prokariota yang hidup bebas, kemudian masuk ke dalam sel inang melalui proses seperti fagositosis atau interaksi parasitik. Alih-alih dicerna, organisme tersebut bertahan dan mulai membentuk hubungan yang tidak merugikan. Bahkan menguntungkan. Mitokondria berkontribusi dalam produksi energi, sementara kloroplas memungkinkan fotosintesis, sehingga meningkatkan kapasitas metabolik sel inang. Dalam kerangka seleksi alam, hubungan ini dipertahankan karena memberikan keuntungan adaptif. Dukungan terhadap penjelasan ini awalnya berasal dari pengamatan morfologis seperti yang dilakukan oleh Andreas Simper yang mencatat kemiripan pembelahan plastisida dengan bakteri. Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa mitokondria dan kloroplas memiliki DNA yang berbeda dari DNA inti sel dan lebih mirip dengan prokariota. Kemudian analisis yang lebih mutakhir melalui perbandingan genom lengkap termasuk pada Arabidopsis thaliana memberikan bukti yang lebih kuat bahwa kloroplas berasal dari cyanobacteria melalui sebuah proses yang dikenal dengan nama endosimbiosis. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fotosintesis pada tumbuhan merupakan hasil integrasi organisme yang sudah memiliki fungsi tersebut sebelumnya. Inilah cikal bakal sel tumbuhan pertama. Selama jutaan tahun awal ini, perkembangan evolusi tumbuhan masih berupa alga-alga penghuni lautan. Fosil tertua dari alga pernah ditemukan di India berusia sekitar 1,6 miliar tahun. Fosilnya berupa alga merah yang ditemukan di stromatolit. Alga sendiri sebenarnya sangat beragam, namun ada satu klat bernama Archaeoplastida. Dari klat inilah kelak kerajaan bernama Plante berevolusi. Namun sebelum sampai ke sana, semuanya bermula dari alga hijau. Alga hijau adalah salah satu bagian dari klat Archaeoplastida bersama alga merah dan alga abu-abu. Awalnya alga hijau hanya ditemukan di lingkungan laut, hingga evolusi membuat sebagian dari mereka mulai menjelajah lingkungan air tawar. Dalam upaya menelusuri asal-usul tumbuhan darat, perhatian para peneliti mengarah pada kelompok alga hijau yang masih hidup saat ini, yaitu Charophytes. Kelompok ini adalah kerabat terdekat tumbuhan darat modern, sehingga memberikan gambaran tentang kondisi awal sebelum tumbuhan benar-benar beradaptasi sepenuhnya dengan lingkungan darat.
Organisme semacam ini diperkirakan hidup di lingkungan air tawar yang dangkal, seperti tepian kolam atau perairan yang mengalami perubahan kondisi secara berkala, termasuk pengeringan musiman. Lingkungan seperti ini memberikan tekanan seleksi yang mendorong kemampuan bertahan terhadap kondisi yang tidak selalu stabil, termasuk paparan udara dan kekurangan air. Inilah cikal bakal munculnya tumbuhan darat. Tapi meskipun mirip, alga berbeda dengan tumbuhan darat. Mereka tidak memiliki daun, akar, dan batangnya pun tidak memiliki jaringan vaskular. Alga memiliki bagian vegetatif bernama talus. Ini adalah tempat fotosintesis berlangsung pada alga. Talus memiliki bagian dengan berbagai fungsi, seperti untuk menempel disebut holdfast. Bagian ini mirip akar. Kemudian ada batang semu yang disebut stip, dan lembaran daun semu yang disebut blade atau frond. Meskipun ada beberapa bagian alga yang sekilas mirip dengan akar, batang, dan daun pada tumbuhan darat, tetapi secara definitif sebenarnya berbeda. Begitupun pada masa-masa awal ini, karena tumbuhan masih berupa alga, jadi belum ada tumbuhan yang memiliki daun, akar, dan batang dengan jaringan vaskular. Setelah para alga tumbuh subur di lingkungan perairan, jutaan tahun kemudian dimulailah sebuah era baru. Tumbuhan mulai mengeksplorasi lingkungan baru. Kehidupan yang selama ini sebagian besar hanya berada di air, kini mulai memanfaatkan ceruk baru. Inilah awal mula kolonisasi daratan bagi tumbuhan. Sebelum tumbuhan, daratan sudah dihuni oleh mikroba dan jamur sebagai pelopor. Barulah pada masa Ordovisium sekitar 470 juta tahun yang lalu, tumbuhan mulai menyusul beradaptasi untuk hidup di darat. Pada kala itu, belum ada tumbuhan berbunga dan berbiji. Lalu, bagaimana tumbuhan menyebarkan benihnya? Jawabannya adalah spora. Inilah petunjuk yang ditemukan peneliti, yaitu fosil spora yang disebut dengan kriptospor, yang ditemukan di wilayah Arab Saudi, Republik Ceko, hingga Argentina. Inilah bukti tertua dari tumbuhan darat yang kita ketahui. Pada zaman itu, wilayah ini masih berada di superbenua bernama Gondwana. Ketika peneliti melihat ciri-ciri spora tersebut, ternyata memiliki kemiripan dengan spora pada lumut hati. Ini artinya, tumbuhan darat paling awal ini memiliki rupa yang kurang lebih mirip dengan lumut hati. Jadi pada zaman itu, tumbuhan tidak langsung menjadi pohon besar. Di sini, akar, daun, batang berkayu, dan batang dengan jaringan vaskular belum berevolusi. Penampakannya lebih seperti tanah yang ditutupi lumut. Lalu, bagaimana cara memperoleh air? Bukankah tumbuhan memerlukan akar untuk menyerap air? Sebenarnya lumut tidak memiliki akar sejati, melainkan struktur akar semu yang disebut rizoid. Rizoid berupa benang-benang halus yang berfungsi untuk menempelkan diri pada substrat seperti tanah, kayu, dan batu. Struktur inilah yang membantu menyerap air serta mineral. Selain itu, lumut juga dapat menyerap uap air di seluruh tubuhnya. Maka dari itu, lumut tidak hanya tumbuh di permukaan tanah, ia juga bisa tumbuh di atas batu, karena lumut tidak mengandalkan akar untuk mencari air di dalam tanah. Lumut juga tidak memiliki jaringan vaskular, sehingga mereka tidak bisa tumbuh besar. Lalu, bagaimana dengan daun? Bukankah tumbuhan membutuhkan daun untuk berfotosintesis? Pada mulanya, meskipun berwarna hijau dan seperti memiliki daun, tumbuhan perintis seperti lumut secara teknis sebenarnya tidak memiliki daun. Namun, lumut memiliki struktur yang menyerupai daun yang disebut phloid yang berfungsi untuk fotosintesis, serta batang semu yang disebut kauloid. Jadi cara mereka hidup sangat berbeda dengan pohon bahkan rumput, meskipun sesama tumbuhan. Lumut sering digambarkan sebagai tumbuhan sederhana dan sering menjadi contoh awal evolusi tumbuhan. Jadi, siapa sangka, tumbuhan yang sering kita temukan sehari-hari menempel di batu, tembok rumah, hingga kayu, sebenarnya adalah bentuk kehidupan yang bisa dibilang primitif dan terbukti sukses. Lalu, adakah hubungan tumbuhan-tumbuhan ini dengan hewan? Munculnya tumbuhan darat memiliki implikasi revolusioner terhadap evolusi hewan darat yang menandai pergeseran besar dalam ekosistem bumi. Tumbuhan darat awal seperti lumut menciptakan fondasi bagi kehidupan hewan untuk berpindah dari perairan ke daratan, yang mana sebelumnya hewan sudah hidup mapan di laut. Namun, daratan sebagai lingkungan baru ini bukan berarti tidak memiliki tantangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah kekeringan. Tidak seperti di air, organisme darat harus mampu memperoleh dan mempertahankan air dalam jumlah cukup agar tetap bisa bertahan hidup. Kondisi ini membatasi tumbuhan awal untuk tetap berukuran kecil dan tumbuh dekat dengan permukaan air, di mana kelembaban masih relatif terjaga. Selain itu, air juga berperan penting dalam reproduksi seksual, karena gamet jantan memerlukan medium cair untuk dapat bergerak menuju gamet betina pada tumbuhan.
Di luar itu, lingkungan darat juga menghadirkan variasi suhu yang lebih ekstrim dan fluktuatif dibandingkan perairan. Paparan sinar matahari yang lebih langsung meningkatkan resiko kerusakan sel, termasuk mutasi akibat radiasi. Kombinasi dari berbagai faktor ini menjadikan daratan sebagai lingkungan yang menantang, sehingga hanya organisme dengan adaptasi tertentu yang mampu bertahan dan berkembang. Maka dari itu, muncullah evolusi baru untuk adaptasi ini, yaitu jaringan vaskular. Tanda-tanda munculnya tumbuhan dengan jaringan vaskular baru ada di akhir Ordovisium sekitar 455 juta tahun yang lalu. Dari tadi kita membicarakan jaringan vaskular, memangnya apa pentingnya jaringan ini untuk tumbuhan? Jaringan vaskular adalah bentuk adaptasi untuk hidup di lingkungan darat yang kering dan tidak stabil. Berbeda dengan lingkungan air yang mana air lebih melimpah sepanjang tahun, jaringan ini berfungsi sebagai sistem distribusi internal yang menghubungkan berbagai bagian tubuh dari tumbuhan. Melalui jaringan vaskular, air dan mineral dapat diangkut untuk mendukung proses fotosintesis. Sebaliknya, hasil fotosintesis berupa gula dapat didistribusikan ke bagian lain tumbuhan untuk digunakan dalam pertumbuhan atau disimpan sebagai cadangan energi. Mekanisme ini memungkinkan tumbuhan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada difusi sederhana yang sebelumnya membatasi ukuran dan kompleksitas tubuh. Jaringan vaskular itu seperti momen saat manusia bisa memanfaatkan api karena membuka fitur paling ampuh untuk kesuksesan tumbuhan. Perkembangan sistem ini membawa perubahan besar dalam evolusi tumbuhan. Dengan adanya jaringan vaskular, tumbuhan mampu tumbuh lebih besar dan lebih tinggi, serta memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bertahan dalam kondisi kekeringan. Adaptasi ini menjadi salah satu faktor kunci yang memungkinkan tumbuhan berhasil menempati dan mendominasi lingkungan darat. Dengan adanya evolusi jaringan vaskular, tumbuhan berevolusi menjadi sedikit lebih tinggi, tidak seperti lumut. Pada periode selanjutnya, yaitu periode Silur sekitar 444 hingga 420 juta tahun yang lalu, tumbuhan vaskular mulai banyak ditemukan, seperti kelompok Cooksonia yang masih primitif, serta berbagai tumbuhan likofit, mulai dari Zoosterophile hingga Baraguanatia. Seiring berevolusinya jaringan vaskular, hal ini akhirnya menjadi cikal bakal untuk sebuah struktur paling khas dari tumbuhan, yaitu daun. Jika sebelumnya lumut hanya memiliki filoid yang mirip daun, pada periode Devon, sekitar 419 hingga 359 juta tahun yang lalu, daun sejati mulai berevolusi. Hal ini kemungkinan besar dipicu oleh menurunnya konsentrasi kadar karbon dioksida, karena tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis. Penurunan kadar karbon dioksida ini juga dihipotesiskan telah menyebabkan kepunahan massal Ordovisium silur karena bumi mengalami pendinginan drastis. Sebelum adanya daun, tumbuhan menggunakan bagian lain, contohnya batang untuk fotosintesis. Bukan berarti setelah itu batang menjadi dilupakan. Hingga saat ini, banyak tumbuhan, terutama herba, masih dapat berfotosintesis melalui batang. Itulah kenapa kita bisa melihat tumbuhan dengan batang berwarna hijau. Hanya saja, ketika daun berevolusi, tugas tersebut sebagian besar telah diambil alih oleh daun. Perkembangan daun merupakan salah satu tahap penting dalam evolusi tumbuhan darat, khususnya pada kelompok tumbuhan vaskular. Kehadiran daun tidak hanya menambah struktur baru, tetapi juga mengubah cara tumbuhan berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan adanya daun, tumbuhan mampu meningkatkan efisiensi dalam menangkap cahaya, menyerap karbon dioksida, dan melakukan fotosintesis, sehingga berkontribusi pada keberhasilan mereka menjadi kelompok yang dominan di daratan. Keanekaragaman bentuk dan anatomi daun yang berkembang kemudian mencerminkan berbagai strategi adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Dalam kondisi darat yang seringkali keras dan tidak dapat diprediksi, struktur daun juga berperan dalam melindungi jaringan tumbuhan dari tekanan biotik maupun abiotik. Dengan demikian, evolusi daun tidak hanya meningkatkan kapasitas fotosintesis, tetapi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan tumbuhan vaskular untuk menyebar dan mendominasi berbagai ekosistem darat. Apa kalian sudah merasa takjub dengan efek domino yang terjadi? Jangan puas dulu, karena tidak berhenti di sana. Pada periode Devon, tumbuhan seolah sedang upgrade besar-besaran. Jika di atas daun berevolusi, maka di bawah waktunya akar berevolusi. Jika sebelumnya lumut memiliki rizoid yang berfungsi mirip akar dan beberapa tumbuhan menggunakan batang yang menembus ke tanah, maka melalui tumbuhan vaskularlah struktur yang kita sebut akar sejati berevolusi.
Akar merupakan salah satu inovasi penting dalam evolusi awal tumbuhan darat yang mulai berkembang pada periode Devon sekitar 416 hingga 360 juta tahun yang lalu, yang berevolusi secara bertahap dan bahkan secara independen di beberapa kelompok tumbuhan. Tapi sebenarnya, apa yang membuatnya disebut akar? Dalam konteks ini, akar tidak sekedar bagian yang berada di bawah tanah, tetapi merupakan organ multiseluler dengan ciri khusus seperti respon terhadap gravitasi, kemampuan bercabang dari dalam jaringan, keberadaan rambut akar, serta tudung akar sebagai pelindung, dan tentu saja keberadaan jaringan vaskular. Bukti fosil menunjukkan bahwa pada hutan purba sekitar 398 juta tahun yang lalu sudah terdapat keragaman bentuk akar yang cukup tinggi. Beberapa di antaranya bahkan menunjukkan kemiripan dengan sistem perakaran pada tumbuhan modern. Selain itu, sejak tahap awal evolusinya, akar juga telah berasosiasi dengan jamur melalui hubungan simbiosis yang dikenal sebagai mycorrhiza. Hubungan ini berperan penting dalam meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap nutrisi, dan keduanya berevolusi secara bersamaan. Apakah sudah sampai di situ? Tentu saja belum. Upgrade tumbuhan di periode Devon masih ada lagi. Selain akar dan daun, periode Devon juga menjadi awal kemunculan tumbuhan berkayu. Bukti fosil menunjukkan bahwa bentuk awal jaringan kayu mulai muncul setidaknya sekitar 400 juta tahun yang lalu, pada saat tumbuhan darat masih didominasi oleh bentuk herba. Menariknya, evolusi kayu terjadi sebelum munculnya semak dan pohon yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi awal kayu kemungkinan bukan untuk menopang tubuh, melainkan untuk meningkatkan kemampuan pengangkutan air di dalam tubuh dari tumbuhan. Tentu saja, meskipun sudah ada kayu, daun, dan akar, kita tidak akan langsung menemukan pohon. Di samping jenis-jenis tumbuhan, herba, dan alga yang sebelumnya kita sebutkan, pada periode Devon muncul kelompok baru yang umum kita kenal dengan paku-pakuan atau pakis. Tumbuhan yang biasa kita lihat di toko tanaman hias atau hidup liar di antara rumput. Ternyata, seperti lumut, mereka adalah sesepuh tumbuhan. Pakis merupakan kelompok tumbuhan tidak berbunga yang telah ada sejak awal dalam sejarah evolusi tumbuhan darat. Catatan fosil menunjukkan bahwa pakis sudah muncul sejak periode Devon sekitar 380 juta tahun yang lalu. Namun, pakis purba ini sangat berbeda dengan pakis modern. Beberapa spesies yang telah punah bahkan memiliki ukuran besar, menyerupai pohon atau semak raksasa. Tentu saja, pakis bukan satu-satunya yang sukses di periode Devon. Di akhir periode ini, bumi akhirnya ditumbuhi hutan dengan tumbuhan berukuran besar. Contohnya, ada likopod berkayu yang mendominasi hutan Devonian akhir yang dapat setinggi 50 meter. Ada juga tumbuhan purba bernama Archaeopteris yang dapat setinggi 30 meter. Inilah akhirnya pohon mulai muncul. Semua dimulai dari adanya jaringan vaskular, kemudian daun, akar, kayu, sampai akhirnya muncul bentuk yang kita kenal dengan istilah pohon. Sebuah efek berantai ibarat bola salju yang menggelinding. Sementara di kerajaan hewan, pada periode ini, hewan darat sudah cukup sukses yang didominasi oleh arthropoda purba. Seiring berkembangnya berbagai bentuk vegetasi di daratan, organisme lain juga ikut beradaptasi dalam lingkungan yang sama. Dalam hal ini, arthropoda primitif yang berevolusi bersamaan dengan munculnya struktur tumbuhan darat yang semakin beragam membentuk interaksi awal antara tumbuhan dan hewan di ekosistem darat. Kali ini, tumbuhan sudah terdengar seperti yang kita temukan di hutan-hutan yang telah menjadi sawit. Namun, kita belum selesai karena masih ada evolusi penting bagi tumbuhan, yaitu munculnya biji, kemudian bunga, dan buah. Yang kemudian, mereka akan menjadi tumbuhan dominan di zaman modern kelak. Meski sudah terdengar cukup kompleks, namun tumbuhan masih terus berevolusi. Sebelumnya, tumbuhan membentuk spora untuk menyebar, dan itu tidak hanya terjadi pada lumut, tapi juga paku-pakuan. Bahkan sampai saat ini, pakis masih menggunakan spora sebagai hasil dari reproduksi. Letaknya ada di bawah daun, kita bisa melihatnya dengan cara membaliknya. Kita masih di periode Devon, upgrade tumbuhan masih berlangsung. Kini, tumbuhan telah berevolusi membentuk biji. Di zaman modern, tumbuhan berbiji dapat dibagi menjadi dua klat utama, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Tapi bukti fosil justru menunjukkan tumbuhan berbiji tertua malah merupakan pakis. Lalu, bukannya tadi disebut pakis bereproduksi dengan spora? Itu memang benar.
Tapi pada periode Devon, ada kelompok bernama Pteridospermae. Mereka sering disebut sebagai pakis berbiji. Salah satu spesiesnya bernama Elkinsia polymorpha. Fosilnya pernah ditemukan berusia 400 juta tahun. Sampai sekarang dianggap sebagai tumbuhan berbiji tertua yang diketahui. Ciri khas pakis berbiji, mereka menghasilkan biji langsung di sepanjang cabangnya tanpa struktur khusus seperti pada tumbuhan modern. Namun, mereka telah mengembangkan inovasi penting berupa struktur pelindung yang disebut kopule, yang membungkus ovula, cikal bakal biji setelah pembuahan, sehingga menjadikannya sebagai tumbuhan berbiji sejati paling awal dalam catatan fosil. Namun, meskipun pakis berbiji sangat umum hingga ke periode setelah Devon, mereka bukanlah leluhur dari tumbuhan berbiji modern. Semua anggota kelompok ini sudah punah tanpa menyisakan keturunan di era modern. Kini, hanya dapat kita amati lewat catatan fosil. Lalu, dari mana tumbuhan berbiji modern berasal? Jawabannya adalah kelompok bernama Progymnospermae. Salah satu anggotanya adalah Archaeopteris, pohon besar yang sempat kita mention. Kelompok ini masih menghasilkan spora, namun disinilah cikal bakal tumbuhan berbiji modern muncul, yaitu kelompok Gymnospermae. Bukti menunjukkan bahwa Gymnosperm awal yang berasal dari kelompok Progymnosperm mulai muncul pada periode Devon Tengah sekitar 390 juta tahun yang lalu. Namun, tumbuhan berbiji masih belum mendominasi pada era ini. Periode Devon kemudian berakhir, ditandai dengan salah satu dari 5 kepunahan massal. Ternyata, dominasi tumbuhan diduga menjadi salah satu faktor pemicu kepunahan massal tersebut, yang mana tumbuhan menyebabkan berkurangnya gas rumah kaca berupa karbon dioksida, serta membuat kadar oksigen di bumi jadi lebih tinggi. Akhirnya menyebabkan pendinginan global, melenyapkan sekitar 70 hingga 85% dari seluruh spesies. Beranjak ke periode selanjutnya, bernama Carboniferous atau periode karbon, sekitar 359 hingga 299 juta tahun yang lalu. Kenapa dinamakan karbon? Ini dikarenakan melimpahnya lapisan batu bara secara global. Tapi, kenapa bisa seperti itu? Di periode ini, tumbuhan telah berevolusi untuk berukuran besar dan memiliki kayu yang didominasi oleh paku-pakuan seperti pakis yang dapat setinggi pohon, tumbuhan ekor kuda, hingga likopod raksasa yang dapat setinggi puluhan meter. Di sisi lain, pakis berbiji yang sebelumnya kita mention juga dominan di periode ini. Namun, seiring tumbuhan yang berkembang, alam seperti belum mengimbanginya. Pada periode ini, daratan didominasi oleh rawa-rawa, di mana air rawa yang asam dan miskin oksigen menghambat pelapukan. Tumbuhan yang mati jatuh ke dalam air rawa, mencegah pembusukan sempurna oleh bakteri, menyebabkan material organik menumpuk dalam jumlah besar, menciptakan lapisan gambut. Hal ini juga ditambah dengan belum adanya pengurai zat kayu yang disebut lignin secara efisien. Di zaman sekarang, jika kayu mati, kita bisa melihat banyak organisme yang menggerubunginya, dari mulai jamur, larva serangga, hingga rayap. Tapi di zaman itu, belum banyak organisme yang memiliki tugas ini. Namun, karena itulah tumbuhan yang tidak terurai dengan baik ini, akhirnya membentuk lapisan batu bara, dan menjadi sangat berlimpah. Artinya, batu bara yang kita gunakan sekarang, banyak yang berasal dari periode ini. Tapi bukan itu saja yang khas dari periode karbon. Dominasi tumbuhan berimbas langsung pada hewan di zaman ini, khususnya arthropoda. Tumbuhan membuat oksigen meningkat di udara. Kadar oksigen yang lebih banyak ini memaksa para arthropoda berevolusi dengan tubuh besar. Disinilah kita bisa menemukan mulai dari kecoa raksasa, kalajengking raksasa, Meganiora, hingga Arthropleura. Mari tinggalkan periode karbon. Kini kita memasuki periode Permian sekitar 299 hingga 251 juta tahun yang lalu. Berbeda dengan sebelumnya, pada periode Permian, iklim bumi lebih kering. Namun, justru ini adalah sebuah permulaan. Setelah fase lingkungan yang lembab yang didominasi oleh pakis raksasa, periode Permian yang lebih kering memberikan keuntungan bagi tumbuhan berbiji karena reproduksinya tidak terlalu bergantung pada air. Saat itu, pakis berbiji masih cukup dominan, namun dominasi ini akan digantikan kelak oleh kelompok tumbuhan berbiji yang lain. Singkat cerita, periode Permian berakhir, bumi mulai memasuki era Mesozoikum sekitar 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Yap, ini adalah era di mana dinosaurus mulai muncul, yang terbagi menjadi 3 periode, Triasik, Jurassik, dan Cretaceous.
Di kerajaan tumbuhan, dominasi ini diambil alih oleh kelompok lain bernama Gymnospermae. Disinilah puncak dari suksesnya kelompok ini. Catatan fosil telah menunjukkan melimpahnya kelompok Gymnosperm pada era Mesozoikum. Mereka berkembang pesat dan mulai mendominasi lanskap, menggantikan dominasi Pakis sebelumnya. Pada masa ini, mereka mencapai tingkat keanekaragaman yang tinggi. Di sisi lain, ada satu hal yang unik terjadi. Terdapat indikasi bahwa beberapa Gymnosperm purba memiliki hubungan dengan serangga dalam proses penyerbukan. Bukti fosil menunjukkan kemungkinan adanya interaksi dengan serangga mirip lalat kalajengking yang telah punah, yang memiliki struktur khusus untuk mengambil cairan penyerbukan. Menandakan bahwa mekanisme penyerbukan berbasis hewan mungkin sudah mulai berkembang pada periode ini. Sebuah proses yang dikenal dengan istilah co-evolution, yaitu proses evolusi bersama di mana dua atau lebih spesies saling mempengaruhi dan mengalami perubahan adaptif akibat interaksi yang erat. Selama jutaan tahun, kelompok Gymnosperm tidak seluruhnya punah. Sebagian terus bertahan dan menurunkan spesies modernnya. Tapi, memangnya siapa itu tumbuhan Gymnosperm? Di zaman modern, dominasi Gymnosperm memang tidak seperti di zaman dinosaurus. Namun, kita masih bisa menemukan beberapa anggotanya, seperti Pinus, Cycas, hingga Melinjo. Keunikan Gymnosperm adalah mereka memiliki biji yang tidak terlindung dalam bakal buah. Namun, tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua ada masanya. Di balik suksesnya Gymnosperm di era Mesozoikum, pada periode Cretaceous atau periode Kapur, tumbuhan meng-unlock fitur baru. Fitur yang kelak akan menghiasi bumi dengan warna-warni indah, rasa manis, dan aroma harum, yaitu munculnya bunga. Melalui catatan fosil, menunjukkan bahwa kemunculan dan diversifikasi besar tumbuhan berbunga terjadi pada pertengahan hingga akhir era Mesozoikum, saat dinosaurus mencapai puncak kejayaannya. Tapi tidak semua tumbuhan dikategorikan tumbuhan berbunga. Mereka memiliki grupnya sendiri, dikenal sebagai Angiospermae. Jadi, yang di luar kelompok ini, mohon maaf, kalian bukan tumbuhan berbunga. Tapi coba berhenti sejenak. Apakah sebelum itu tidak ada tumbuhan yang memiliki bunga? Jawabannya, iya. Tumbuhan yang sebelumnya kita sebutkan seperti pakis, mereka tidak berbunga. Adapun Gymnosperm seperti Pinus dan lain-lain, sekilas memiliki bunga, namun secara biologis sama sekali bukan bunga. Alat reproduksi mereka bernama strobilus, bukan bunga. Apalagi lumut dan alga, jelas-jelas tidak berbunga. Kita kembali ke tumbuhan berbunga alias Angiosperm. Mereka pertama kali muncul pada periode Kapur awal sekitar 125 juta tahun yang lalu. Kemudian dengan cepat mengalami diversifikasi pada Kapur Tengah sekitar 100 juta tahun yang lalu. Bukti yang lebih tua masih terbatas, meskipun serbuk sari dari periode Jurassik dan beberapa fosil daun milik Angiosperm awal menunjukkan kemungkinan keberadaannya sebelum itu. Tapi, lagi-lagi, masih terbatas. Namun, memangnya apa yang membuat mereka berbeda? Angiosperm memiliki sistem reproduksi yang relatif kompleks, dengan struktur khas berupa bunga yang mengandung organ reproduksi jantan dan betina. Berbeda dengan kelompok tumbuhan sebelumnya, proses pembuahan dan perkembangan embrio berlangsung di dalam jaringan yang terlindungi, yang disebut bakal buah. Sehingga meningkatkan keberhasilan reproduksi dalam lingkungan darat yang bervariasi. Seiring waktu, kelompok ini menjadi sangat beragam, baik dari segi bentuk, ukuran, warna, maupun aroma bunga. Dan seperti tidak mau kalah, Angiosperm juga berinteraksi dengan hewan, dan lagi-lagi membentuk co-evolution. Karena perkembangan bunga ternyata berkaitan erat dengan munculnya berbagai kelompok serangga pada periode yang sama, terutama serangga penyerbuk. Interaksi antara bunga dan penyerbuk menghasilkan karakteristik bunga dan perilaku penyerbuk yang saling mempengaruhi. Hal ini berperan penting dalam keberhasilan reproduksi dan penyebaran Angiosperm. Contohnya dari segi warna, aroma, dan rasa. Tapi keunggulan Angiosperm masih ada lagi. Bunga bukanlah bentuk final dari proses reproduksi mereka. Ada bagian lain yang kita sebagai manusia sangat sukai. Setelah pembuahan terjadi pada bunga, ovula di dalamnya kemudian berkembang menjadi biji, sementara jaringan di sekitarnya membentuk bagian yang kita sebut buah. Struktur ini tidak hanya melindungi biji di dalam, tetapi juga berperan dalam penyebaran. Tumbuhan berbunga punya cara yang bisa dibilang cerdas untuk menebar benihnya. Sebagian besar spesiesnya membuat buahnya
memiliki rasa yang nikmat untuk dimakan para hewan, termasuk kita. Dan disitulah umpannya berjalan. Buah memang dapat tersebar melalui berbagai cara, seperti bantuan angin dan air. Tapi, sebagian besar buah dari sebagian besar spesies juga bisa disebarkan oleh hewan yang memakannya dan kemudian menyebarkan biji di tempat lain. Variasi bentuk dan mekanisme penyebaran ini semakin memperluas jangkauan angiosperm, menjadikannya kelompok tumbuhan yang sangat dominan di daratan. Kini, giliran mereka yang menggantikan dominasi para pendahulunya. Dan dominasi itu masih terus berlangsung hingga sekarang. Mereka menjadi tumbuhan paling dominan di bumi modern dengan lebih dari 300.000 spesies yang telah diketahui. Jadi, sekarang bukan cuma eranya mamalia, tapi eranya tumbuhan berbunga. Petualangan panjang kita dari awal tumbuhan muncul sampai menjadi begitu kompleks telah usai. Namun, masih ada satu pertanyaan tersisa. Jika tumbuhan terus berevolusi, mengapa alga, lumut, pakis hingga tumbuhan gimnosperm masih ada sampai sekarang? Kenapa tidak semuanya berevolusi menjadi bentuk yang lebih modern? Jawaban singkatnya, karena evolusi itu bercabang. Jika satu spesies atau adaptasi masih relevan, maka ia akan terus ada tanpa tersaring oleh seleksi alam yang kemudian menempuh jalur evolusinya masing-masing. Jika bertanya lebih dulu mana tumbuhan atau hewan, tergantung bagaimana kita mendeskripsikan masing-masing. Tapi yang jelas, keduanya telah saling mempengaruhi satu sama lain, membentuk coevolution, saling terikat membentuk rantai ekologis kompleks bagi bumi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Seperti biasa, di akhir video mari kita bacakan pesan dari donatur di Saweria dan Super Thanks YouTube. Pertama dari Wingga Khaira Ditya Mariani. Sukses selalu, terima kasih doanya. Kemudian dari Chelsea. Halo, semoga semuanya sehat selalu. Aku baru nonton konten YT tentang Pulau Kalimantan. Sehat-sehat selalu ya semuanya. Terima kasih juga doanya dan terima kasih sudah menonton konten kami dan mengapresiasi konten kami. Kemudian dari Nilu. Semangat, sudah pasti kita akan selalu semangat. Terima kasih teman-teman semua. Tentu saja dukungan kalian ini akan sangat berarti untuk kami membuat konten-konten edukasi ke depannya.